Masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu komposisi rotasi. Masuk kepada bagian yang ketiga, komposisi rotasi. Komposisi rotasi sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, komposisi rotasi terhadap titik pusat 0,0. Yang kedua, komposisi rotasi terhadap titik pusat m, n. Masuk kepada bagian yang pertama, komposisi rotasi terhadap titik pusat 0,0. Misal ada titik A yang dirotasikan sebesar alfa terhadap titik pusat O atau 0,0 menghasilkan titik A aksen, lalu titik A aksen ini dirotasikan lagi sebesar beta menghasilkan A double aksen. Proses ini disebut dengan komposisi rotasi titik A. Nah, ilustrasinya dapat kalian perhatikan pada gambar di samping. Komposisi rotasi titik A dapat dituliskan juga dengan A, X, Y dirotasikan terhadap titik pusat 0 sebesar alfa menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen dirotasikan terhadap titik pusat O lagi sebesar beta menghasilkan A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Jika kalian perhatikan, ternyata titik X, Y dirotasikan sebesar alfa dilanjutkan dengan rotasi sebesar beta menghasilkan X double aksen, Y double aksen terhadap titik pusat O atau 0,0 dengan pola atau rumus X double aksen, Y double aksen sama dengan kosinus alfa ditambah beta negatif sinus alfa ditambah beta, sinus alfa ditambah beta, kosinus alfa ditambah beta dikalikan dengan X, Y. Masuk kepada bagian yang kedua dari komposisi rotasi, yaitu komposisi rotasi terhadap titik pusat M, N. Misal ada titik A yang dirotasikan sebesar alfa terhadap titik pusat P dengan koordinat M, N, berarti bukan 0,0, menghasilkan A aksen, lalu titik itu dirotasikan lagi sebesar beta menghasilkan A double aksen. Nah, proses ini disebut dengan komposisi rotasi. Dapat kalian perhatikan ilustrasi untuk komposisi rotasi terhadap titik pusat M, N pada gambar di samping. Komposisi rotasi titik A pada titik pusat M, N ini dapat dituliskan seperti ini. A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat sebesar alfa menghasilkan A aksen dengan koordinat aksen, Y aksen lalu dirotasikan lagi sebesar beta menghasilkan A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen, Y double aksen. Sehingga jika ada titik X, Y yang dirotasikan sebesar alfa dilanjutkan dirotasikan sebesar beta menghasilkan X aksen double aksen di titik pusat M, N dengan rumus X double aksen, Y double aksen sama dengan cos alfa ditambah beta negatif sin alfa tambah beta sin alfa tambah beta cos alfa tambah beta dikalikan dengan X dikurangkan dengan M, Y dikurangkan dengan N ditambah MN. Untuk kalian lebih mudah memahaminya, yuk kita masuk kepada bagian contoh soal. Masuk kepada contoh soal komposisi rotasi. Di sini soalnya tentukan koordinat hasil rotasi titik E dengan koordinat 4,2 sebesar 120 derajat dilanjutkan sebesar 60 derajat terhadap titik pusat 0,0. Nah, penyelesaiannya, jika kalian perhatikan komposisi rotasinya terhadap titik pusat 0,0, berarti rumus yang digunakan adalah X double aksen, Y double aksen sama dengan alfa ditambah beta negatif sinus alfa ditambah beta, lalu di sini sinus alfa ditambah beta
Di sini cos alfa ditambah beta dikalikan dengan x, y. Nah, kalian substitusikan nilai-nilai yang telah diketahui dari soal di sini. X double aksen dan Y double aksennya sama dengan di sini cos tetap untuk nilai alfanya adalah 120 derajat, lalu nilai betanya adalah 60 derajat. Dapat dituliskan seperti ini, kosinus 120 derajat ditambah dengan 60 derajat, lalu untuk sinusnya sama 120 derajat ditambah 60 derajat. Di sini negatif sinus 120 derajat ditambah 60 derajat, dan kosinus lagi 120 derajat ditambah 60 derajat dikalikan dengan nilai x dan y nya yaitu 4,2. berarti x nya 4, y nya 2. Nah, dapat dituliskan seperti ini, x double aksen, y double aksen sama dengan di sini berarti kosinusnya 120 derajat ditambahkan dengan 60 derajat menghasilkan 180 derajat. Lalu sama di bawahnya sinus, hanya bedanya sinus. Di bawahnya sinus 180 derajat, lalu di sini negatif sinus 180 derajat, dan kosinus 180 derajat lagi. Kita tutup kurung, kita kalikan tetap dengan 42. Nah, menghasilkan 180 derajat ini terletak di kuadran 2, berarti yang bernilai positif hanyalah sinus. Nah, berarti nilai kosinusnya adalah negatif. Cos 180 derajat sama dengan 1, namun karena dia berada di kuadran 2, berarti cosnya negatif. Jadinya negatif 1. Sinnya 180 derajat itu 0. Walaupun ada negatif di sini karena dia 0, berarti tulis saja 0. Lalu di sini sin 180 derajat 0 sama untuk kosinus 180 derajat lagi, berarti di sini negatif 1. Nah, kita kalikan dengan 42. Seperti biasa kita ingat kembali perkalian matriks, yaitu di sini ada negatif 1 dikalikan dengan 4, lalu 0 dikalikan dengan 2. Nah, hasilnya adalah negatif 4 ditambah 0. Berarti di sini tuliskan dengan negatif 4. Berarti hanya dituliskan negatif 4. Lalu untuk baris yang kedua, 0 dikalikan dengan 4, negatif 1 dikalikan dengan 2, hasilnya 0 kali 4 0, negatif 1 dikalikan 2, hasilnya negatif 2, sehingga 0 tambah negatif 2 hasilnya adalah negatif 2. Jadi hasil rotasi titik E adalah E double aksen dengan koordinatnya negatif 4 dan negatif 2. Negatif 4, negatif 2. Itu tadi pemaparan dari saya mengenai bagaimana contoh dari komposisi rotasi. Semoga kalian mudah dalam memahaminya. Akan masuk kepada komposisi dilatasi. Masuk kepada bagian yang keempat, komposisi dilatasi. Komposisi dilatasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, komposisi dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Yang kedua, komposisi dilatasi terhadap titik pusat M,N. Yang pertama, komposisi dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Di sini misal ada titik A didilatasikan oleh faktor skala K1 terhadap titik pusat O 0,0 menghasilkan A aksen. Lalu titik didilatasikan oleh faktor skala K2 menghasilkan A double aksen. Nah, proses ini dapat kalian perhatikan pada gambar di samping ini. Nah, komposisi dilatasi titik ini dapat dituliskan seperti ini.
A titik koordinat X, Y didilatasikan dengan titik pusatnya O dengan faktor skala K1 menghasilkan A aksen dengan titik koordinatnya X aksen, Y aksen didilatasikan lagi dengan faktor skalanya K2 terhadap titik pusat 0 atau O menghasilkan A double aksen dengan titik koordinat X double aksen, Y double aksen. Sehingga jika ada titik X, Y didilatasikan oleh faktor skala K1 lalu dilatasikan oleh faktor skala K2 terhadap titik pusat O atau 0,0 menghasilkan titik X double aksen, Y double aksen dengan rumus X double aksen, Y double aksen sama dengan K1 dikalikan K2 0, 0, K1 dikalikan K2 dikalikan dengan X, Y. Yang kedua, komposisi dilatasi terhadap titik pusat M, N. Misal di sini ada titik A didilatasikan oleh faktor skala K1 terhadap titik pusat P dengan koordinat M, N menghasilkan titik A aksen. Lalu titik didilatasikan oleh faktor skala K2 menghasilkan A double aksen. Proses ini disebut dengan komposisi dilatasi terhadap titik pusat M, N. Nah, dapat kalian perhatikan ilustrasinya pada gambar di samping. Nah, komposisi ini juga dapat dituliskan dengan A dengan titik koordinat X, Y didilatasikan terhadap P dengan faktor skala K1 menghasilkan A aksen dengan titik koordinat X aksen, Y aksen, kasihkan lagi dengan faktor skala K2 terhadap P menghasilkan A double aksen dengan titik koordinat X double aksen, Y double aksen. Sehingga jika ada titik X, Y didilatasikan oleh faktor skala K1 dilanjutkan dilatasi oleh faktor skala K2 terhadap titik pusat P, M, N menghasilkan titik X double aksen, Y double aksen. Dengan rumus X double aksen, Y double aksen sama dengan bentuk matriks dari K1 dikalikan K2, 0, 0, K1 dikalikan K2, dikalikan lagi dengan X dikurangkan dengan M, Y dikurangkan dengan N, lalu ditambahkan dengan MN. Agar kalian lebih mudah memahaminya, kita masuk kepada contoh soal di sini. Soalnya lingkaran dengan persamaan X dikurangi 4 dalam kurung pangkat 2 ditambah Y tambah 1 dalam kurung pangkat 2 sama dengan 16 didilatasikan dengan faktor skalanya 2 dilanjutkan dengan dilatasi dengan faktor skalanya 1/4 terhadap titik pusat 2, negatif 1. Nah, pertanyaannya tentukan hasil dilatasi lingkaran L. Masuk kepada penyelesaian contoh soal. Di sini kita menggunakan rumus komposisi dilatasi terhadap titik P, M, N karena titik pusatnya bukan 0,0 tapi 2, negatif 1. Nah, kita substitusikan nilai yang telah kita ketahui dengan skala yang pertama dan faktor skala yang kedua kita kalikan, yaitu K1-nya adalah 2 dan K2-nya adalah 1/4 sehingga didapatkan di sini X double aksen, Y double aksen sama dengan setengah 0, 0 setengah dikalikan dengan X dikurangkan dengan 2, Y dikurangkan dengan negatif 1 ditambah dengan 2 negatif 1. Nah, seperti biasanya, lalu kita operasikan sehingga yang tadinya negatif menjadi positif. Pada bagian Y dikurangkan dengan negatif 1 karena dikalikan negatif menghasilkan positif. Sehingga didapatkan X double aksen, Y double aksen sama dengan setengah 0, 0 setengah X dikurangi 2, Y tambah 1 ditambah 2 dengan negatif 1. Lalu menghasilkan X double aksen, Y double aksen kita kalikan dengan bentuk perkalian matriks. Untuk bentuk matriksnya dengan X dikurangi 2 dan Y ditambah 1. Hasilnya setengah dikalikan dengan X dikurangi 2 ditambah dengan 2 negatif 1. Nah, setelah itu kita operasikan seperti ini. Sehingga didapatkanlah nilai akhirnya X double aksen, Y double aksen sama dengan setengah dari X tambah 2 setengah Y dikurangi 1.
Berdasarkan kesamaan matriks didapatkanlah nilai X-nya adalah 2X double aksen dikurangi 2, Y sama dengan 2Y double aksen ditambah 1. Nah, kita substitusikan nilai persamaan yang didapatkan dari kesamaan matriks yang diperoleh, yaitu ke dalam persamaan L, yaitu dalam kurung X dikurangi 4 pangkat 2 ditambah dalam kurung Y ditambah 1 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, sehingga kita dapatkan nilai 2 dalam kurung 2X double aksen dikurangi 2 dikurangi 4 pangkat 2 ditambah dalam kurung 2Y double aksen ditambah 1 ditambah 1 pangkat 2 sama dengan 16. Kita operasikan dalam kurung 2X double aksen dikurangi 6 pangkat 2 ditambah dalam kurung 2Y double aksen ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 16. Kita gunakan kodrat sempurna sehingga dapat kita keluarkan 4. Nah, 4-nya kita keluarkan sehingga dapat kita bagikan kedua ruas dengan 1/4 dan didapatkanlah persamaan X double aksen dalam kurung X double aksen kurangi 3 pangkat 2 ditambah dengan dalam kurung Y double aksen ditambah 1 pangkat 2 sama dengan 4, sehingga persamaan hasil dilatasi L hasil dalam kurung X kurangi 3 pangkat 2 ditambah dalam kurung Y ditambah 1 pangkat 2 sama dengan 4. Masuk kepada bagian yang akhir, bagian 5, yaitu komposisi transformasi matriks. Kita masuk kepada komposisi transformasi matriks, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih itu transformasi matriks. Nah, transformasi matriks ini, misal ada titik A dengan koordinat X, Y ditransformasikan oleh matriks A, B, C, D menghasilkan titik A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Transformasi titik A ini dapat dituliskan juga sebagai berikut, yaitu A X, Y ditransformasikan dengan matriks A, B, C, D menghasilkan A aksen dengan titik koordinatnya X aksen, Y aksen dengan X aksen sama dengan AX ditambah BY, Y aksen sama dengan CX ditambah DY. Atau dalam bentuk matriksnya, transformasi titik A ini dapat disusun sebagai berikut, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan A, B, C, D sama dengan bentuk matriks A, B, C, D dikalikan dengan X, Y. Nah, sampai sini sudah ada gambaran kan apa itu transformasi matriks. Berikutnya kita akan mempelajari komposisi transformasi matriks. Sebelum itu kita perlu mengetahui apa sih itu komposisi transformasi. Nah, komposisi transformasi ini merupakan gabungan dua atau lebih transformasi yang dilakukan pada suatu titik atau kurva. Jadi ada dua atau lebih transformasi dan tidak terbatas hanya pada satu titik, hanya pada suatu titik, tapi juga kurva ini dapat berupa lingkaran, parabola, maupun sebuah garis. Untuk komposisi transformasi matriks, di sini misal diketahui T1 dan T2 merupakan jenis-jenis transformasi yang bersesuaian dengan matriks-matriks. T1 sama dengan bentuk matriksnya A, B, C, D, dan T2 sama dengan bentuk matriks E, F, G, H, di mana komposisi transformasi matriks yang akan kita pelajari kali ini ada dua. Yang pertama, komposisi transformasi T2 komposisi T1, artinya transformasi terhadap matriks T1 dilanjutkan transformasi terhadap matriks T2. Bentuknya T2 komposisi T1 bersesuaian dengan perkalian matriks T2 dikalikan T1 sama dengan bentuk matriks E, F, G, H dikalikan dengan bentuk matriks A, B, C, D. Nah, yang kedua, komposisi transformasi T1 komposisi T2, artinya transformasi terhadap matriks T2 lanjutkan transformasi terhadap matriks T1. Bentuk T1 komposisi T2 bersesuaian dengan perkalian matriks T1 dikalikan T2 sama dengan bentuk matriks A, B, C, D dikalikan dengan E, F, G, H.
Nah, untuk kalian mudah dalam memahaminya apa itu komposisi transformasi matriks, kita lakukan pembahasan. Kita masuk kepada pembahasan contoh soal. Silakan kalian simak. Untuk kalian lebih mudah memahami apa itu komposisi transformasi matriks, nah kita akan masuk kepada contoh. Adapun untuk soalnya, di sini tentukan hasil transformasi matriks titik K dengan koordinat negatif 2, 3 terhadap matriks negatif 1, 3, 3, negatif 2. Dilanjutkan terhadap matriks 3, 2, negatif 1, 2. Untuk penyelesaiannya silakan kalian simak ya. Dari soal kita mengetahui bahwa ini adalah T1 dan ini adalah T2. Nah, dan baru nilai titik yang akan dikomposisi transformasi matriks K. Baru nilai titik yang akan dikomposisikan. Nah, di sini seperti biasa pada perkalian matriks umumnya, X aksennya double aksennya sama dengan negatif 3. 3 dikalikan dengan negatif 1. Negatif 1 dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3. Seperti biasa perkalian matriks 3 dikalikan dengan negatif 1, hasilnya negatif 3. Lalu negatif 1 dikalikan dengan 3, hasilnya adalah negatif 3. Lalu dilanjutkan untuk baris yang pertama pada kolom yang kedua, dikalikan dengan kolom yang kedua. Perkalian dikalikan dengan kolom kedua, yaitu 3 dikalikan dengan 3, hasilnya 9. Seperti perkalian matriks biasanya, 3 dikalikan dengan negatif 1, hasilnya negatif 3. Lalu ditambahkan dengan negatif 1 dikalikan dengan 3, hasilnya adalah negatif 3. Berikutnya untuk baris yang pertama pada kolom yang kedua, negatif 3 dikalikan dengan 3, hasilnya 9. Lalu negatif 1 dikalikan dengan negatif 2, hasilnya positif 2. Sehingga ditambahkan dengan 2 di sini, kita tutup kurung. Nah, untuk baris yang kedua sama seperti baris yang pertama. Baris yang kedua, sehingga dapat kita operasikan, ini tetap X double aksen, Y double aksen sama dengan ininya tetap 3, bentuk matriksnya tetap 3, 2, negatif 1, 2. Nah, yang akan kita operasikan bentuk matriks yang ini dengan bentuk matriks yang ini. Nah, yang akan kita operasikan pertama kali adalah bentuk matriks yang ada di belakang ini. Di sini kali tetap tandanya negatif 1 dikalikan dengan negatif 2, hasilnya 2. 3 dikalikan dengan 3, hasilnya 9, sehingga ditambah 9 di sini. Lalu 3 dikalikan dengan negatif 2, hasilnya negatif 6 ditambah, nah negatif 2 dikalikan dengan 3, hasilnya adalah negatif 6. Berarti di sini ditambah dengan negatif 6. Nah, sama dengan ini tetap bentuk matriksnya 3, 2, negatif 1, 2, 2 tambah 9, kita kalikan dengan 2 ditambah 9, 11. Lalu negatif 6 ditambahkan dengan negatif 6, hasilnya negatif 12. Ditambah negatif 1 dikalikan dengan negatif 12, negatif 1 dikalikan dengan negatif 12, hasilnya adalah 12. Lalu 2 kita pada baris yang kedua, 2 dikalikan dengan 11, hasilnya adalah 22. Dan 2 dikalikan dengan negatif 12 adalah negatif, ditambahkan dengan negatif 24.
Sehingga didapatkanlah hasilnya adalah 45, 22 ditambahkan dengan negatif 24 hasilnya 2. Jadinya 45, 2. Jadi hasil transformasi matriks titik K adalah K double aksen dengan koordinatnya 45,2. Nah, mudah bukan? Kira apakah kalian bisa menyimpulkan dari materi yang telah kita pelajari kali ini? Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Dan jangan lupa untuk belajar materi selanjutnya tentang deret dan barisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.